Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bahas kisah Nabi Nuh yang melegenda. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi, agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Yang menjadi penyebab tidak diterima adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Mereka menilai rendah Nabi Nuh alaihi salam sebagai manusia biasa, yang tidak memiliki suatu keistimewaan, baik status sosial, dan kedudukan. Mereka juga menilai hina para pengikut Nabi Nuh alaihi salam, yang tergolong orang-orang lemah. Selain itu, mereka juga menuduh Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang yang sudah gila. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas, dalam berargumentasi guna menuduh tuduhan orang-orang kafir seketika itu. Mereka merasa terpukul, dan tidak dapat membalas argumentasi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian orang-orang kafir mengambil sikap lain, dan menutup telinga mereka, setiap kali Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di hadapan mereka. Karena kedurhakaan para pemuka kaum Nabi Nuh alaihi salam tersebut, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan membinasakan mereka dari muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha mendengar. Lalu Allah mengirimkan petunjuk agar Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Dengan perahu Nabi Nuh dan kaumnya yang soleh akan selamat. Sedangkan kaumnya yang ingkar akan binasa dalam banjir yang sangat besar. Menurut beberapa sumber, dari kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul, ketika Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia dengan membuat perahu besar di atas bukit. Kaum durhaka malah mengolok-olok Nabi Nuh, mereka berkata, dan menganggap ia sudah gila, di tengah musim kemarau seperti ini malah membuat perahu di atas bukit. Kata kaum durhaka, ketika perahu besar di atas bukit itu sudah selesai dibuat. Nabi Nuh pun mengajak seluruh pengikutnya, untuk naik ke atas kapal tersebut, termasuk beberapa hewan lain yang berada di dalam kapal. Tiba-tiba saja langit yang tadinya sangat terang, berubah menjadi gelap. Angin kencang saat berhembus, menakutkan, hujan lebat, dan badai datang, akibat rumah-rumah tenggelam, oleh banjir bandang kala itu. Orang-orang sangat ketakutan, dan panik, dari jarak Nabi Nuh melihat salah seorang anaknya. Akhirnya ia pun meminta, agar anaknya masuk ke dalam perahu, namun anak tersebut, tak mau mendengarkan ajakan ayahnya, ia terus berlari menjauh dari kapal, dan terus berlari, menuju puncak gunung es, menurut kisah dari beberapa sumber. Anak pembangkang, ia tak mau mendengarkan ayahnya sendiri untuk menerima iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah anak yang keras kepala. Meskipun demikian, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh tetap berharap agar selamat dari badai yang sangat besar itu. Ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar anaknya itu juga diselamatkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kali ini tidak menerima doa Nabi Nuh. Allah menolak doa Nabi Nuh dengan alasan kanan, adalah anak durhaka, dan tidak mau percaya. Berdasarkan suatu riwayat, kapal Nabi Nuh dan pengikutnya itu, berada di atas kapal selama 40 hari, setelah badai dan banjir berlalu. Nabi Nuh dan pengikutnya diminta Allah untuk turun dari kapal. Sikap Nabi Nuh alaihi salam dalam melaksanakan misi kenabian. Jika kita sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berdoa memohon segala sesuatu kepada Allah. Dan dilarang untuk memuji selain Allah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan manhaj yang paling sempurna, dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Syirik merupakan bentuk perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah. Jika pelaku syirik belum melakukan taubat, maka segala bentuk amal saleh yang dimiliki tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah, dan juga mendapatkan kehidupan yang rugi di alam akhirat nanti. Kebesaran dan kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak dapat diidentifikasi dengan memiliki suatu kekayaan, ataupun kekuasaan, namun,
terletak pada tingkat ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan dan kemampuan akal untuk mengubah suatu perilaku yang telah menyimpang dari kebenaran. Seseorang yang memiliki tingkat sebagai orang saleh, baik nabi maupun ulama, dirinya tidak akan mampu menolong salah satu anggota keluarga dan kerabatnya yang telah melakukan durhaka kepada Allah. Dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, seseorang harus memiliki sikap sabar, teguh pendirian, pantang menyerah, dan tawadu, karena semua sikap tersebut adalah modal utama dalam aktivitas berdakwah. Hal ini yang dipraktikkan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam melaksanakan misi kerasulannya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.